Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama bapak-bapak beriman. Kita diingatkan lagi oleh Bapak Abraham, jangan berkelahi di antara kita. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Kawan sehati dalam Tuhan, mari kita membaca Alkitab. Yang saya ambil dari Kejadian pasal 13, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku akan ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Sampai ke Sohar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Kawan sehati dalam Tuhan, sepulang Abraham dari Mesir, mereka menjadi sangat kaya. Ternak, perak, emasnya banyak sekali. Mereka menjadi keluarga yang sangat kaya. Tapi yang menarik justru disinilah awal perkelahian di antara orang-orang Lot, keponakan Abraham, dan orang-orang Abraham mengenai lahan untuk ternak mereka. Lucu ya? Berkat banyak malah menjadi pertikaian. Bukankah zaman sekarang juga demikian? Seringkali bukan masalah doktrin yang berbeda. Bukan masalah ajaran yang tidak sama. Atau aliran yang tidak senada. Tetapi karena masalah lahan berkat yang seringkali menjadi kita bertikai atau berantem. Nasihat firman Tuhan kali ini sangat jelas. Jangan berkelahi, ada solusi. Jangan bertengkar, jangan berantem, jangan saling menyerang. Kita ini bersaudara, kita ini sanak famili dalam Tuhan. Ada solusi. Apa solusinya? Pisah baik-baik. Abraham berkata, kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Pernahkah saudara berkelahi? Pasti saudara akan berkata, ya waktu kecil. Pernahkah kita berbeda pendapat dengan teman? Sehingga kita bersih tegang, adu argumen, dan cenderung saling menyerang, dan saling merendahkan. Aduh, stop. Jangan berkelahi dengan sesama, apalagi sesama hamba Tuhan. Berpisah baik-baik itu lebih baik. Kalau memang berbeda pandangan teologi, berbeda persepsi maupun ekspresi iman dan pelayanan, yang penting kita tetap percaya Yesus dan firman-Nya. Berpisah baik-baik itu nasihat Pak Abraham di sini. Mudah-mudahan semuanya bisa berkembang bagi kemuliaan Tuhan. Kawan sehati dalam Tuhan, saya ingat Paulus pun pernah berbeda pendapat dengan Barnabas. Yang notabene Barnabas lebih senior dalam iman, Barnabas lebih pengalaman dalam pelayanan. Mereka berbeda pendapat dan ada solusi yang mereka pecahkan bersama, yaitu berpisah secara baik-baik. Dan apa yang terjadi setelah itu? Paulus berhasil dalam pelayanannya,
banyak gereja didirikan. Tetapi Barnabas juga berhasil. Dia mendewasakan Markus. Dan kita kenal tulisan Markus sampai sekarang. Injil Markus. Sama saat itu Abraham. Ada masalah dengan Lot. Dan Abraham pilih mengalah. Dia dengan rendah hati menyuruh Lot keponakannya memilih dahulu. Kawan sehati dalam Tuhan, tahukah Anda? Tak selamanya orang yang mengalah itu kalah. Tak selamanya orang yang rendah hati itu direndahkan. Sebaliknya orang yang rendah hati akan ditinggikan. Orang yang mengalah akan menang. Di balik mendung ada pelangi. Setelah hujan, batang kayu pun bersemi. Orang rendah hati pasti diberkati, orang beriman akan aman dan nyaman. Abraham sudah belajar dari kegagalannya di Mesir. Dia tidak memilih yang indah, yang subur, yang menjanjikan kemewahan seperti Mesir. Dia memilih tinggal tetap di tanah Kanaan. Ayat 12 dikatakan Abraham menetap di Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Orang beriman tetap di jalan panggilan. Sekalipun waktu itu mungkin sepertinya tidak menjanjikan. Berhenti sejenak dan pikirkan serta renungkan bagaimana pilihan kita selama ini. Terus di jalur Tuhan, sekalipun saat ini seperti tidak ada harapan. Atau dengan mudah kita tinggalkan panggilan hanya karena kita butuh makmur, kaya, dan terkenal. Pilihan di tangan Anda. Kalau saudara percaya Alkitab, saudara pasti ikuti pilihan Abraham. Tinggal tetap di jalur yang Tuhan tetapkan. Sekalipun saat ini terasa sulit, tapi suatu saat pasti tiba. Saudara akan tersenyum, penuh tawa, penuh kemenangan seperti Abraham saat menggendong anaknya Ishak, anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu hari ini. Biar kebenaran itu menjadi santapan rohani bagi kami dan kami dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus.